Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang novel. Pengertian novel. Karya sastra prosa fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Nah, inilah yang membedakan novel dengan cerita yang lainnya. Novel menonjolkan watak. Watak itu merupakan sifat sifat dari pelaku dalam tokoh cerita tersebut. Selanjutnya kita akan memahami unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik ini merupakan unsur yang ada di dalam karya sastra tersebut. Unsur intrinsik novel yang pertama tokoh, para pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurgiantoro tahun 2012 halaman 156. Dilihat dari segi peran, tokoh-tokoh dalam pengembangan plot dibagi menjadi dua. Satu, protagonis adalah tokoh yang disukai pembaca karena sifat-sifatnya. Biasanya bersifat hero, baik, dan penyelamat dalam suatu cerita. Yang kedua, antagonis adalah tokoh yang tidak disukai pembaca karena sifat-sifatnya. Biasanya bersifat jahat dan pengecut. Menurut para ahli, ada dua cara menampilkan atau mencitrakan tokoh. Satu, cara analitik. Perwatakan tokoh-tokoh cerita ditampilkan atau dicitrakan langsung dalam bentuk perincian oleh pengarang. Yang kedua, cara dramatik. Perwatakan tokoh-tokoh cerita dicitrakan melalui dialog, pikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan, dan komentar atau penilaian tokoh dalam fiksi. Kedua ini adalah cara menampilkan atau mencitrakan tokoh bagi pengarang. Unsur selanjutnya, alur atau plot. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Di dalam alur terkandung peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa adalah peralihan dari satu situasi kepada situasi yang lain, baik peristiwa fungsional atau penentu bagi perkembangan alur, kaitan, satu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain agar masuk akal, maupun acuan, atau peristiwa yang diacu melalui tokoh. Konflik merupakan peristiwa yang memunculkan kejadian-kejadian yang sangat penting, yang disebabkan oleh adanya interaksi antar tokoh. Tokoh dengan masyarakat, tokoh dengan dirinya sendiri, dalam dua atau lebih masalah yang bertentangan. Klimaks merupakan konflik yang mencapai tahap memuncak dan tak terhindarkan orientasi-orientasi tokoh yang sudah berakhir dan dihadapkan pada puncak masalah. Alur dibagi ke dalam 3 bagian. 1. Alur maju. Pada alur ini, peristiwa-peristiwa diutarakan mulai awal sampai akhir, dari masa kecil ke masa tua, dan dari saat ini ke masa depan. Kedua, alur mundur. Pada alur ini, peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian penutup diutarakan terlebih dahulu. Selanjutnya, diceritakan peristiwa-peristiwa pokok sebagai intinya. 3. Alur gabungan atau campuran. Peristiwa diceritakan dengan mengajak pembaca agar mengenang peristiwa-peristiwa yang lampau. Demikian juga dengan cerita atau peristiwa pokok saat ini. Unsur intrinsik selanjutnya, latar atau setting. Latar tempat berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa. Latar waktu berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa. Latar suasana. Latar ini menggambarkan lingkungan sosial atau suasana.
Sudut pandang. Sudut pandang adalah gambaran kedudukan pengarang dalam membawakan cerita. Menurut Rustam Maji di dalam buku Unexpress 2020, tahun 2020, halaman 26, sudut pandang ada 5, yaitu ada beberapa macam sudut pandang, yaitu 1. Sudut pandang orang pertama, contoh aku, saya. 2. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Artinya, sudut pandang ini tokoh aku muncul bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai tokoh tambahan. Tokoh aku hadir untuk membawakan cerita kepada pembaca, sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan itu dibiarkan untuk mengisahkan sendiri berbagai pengalamannya. Tokoh cerita yang dibiarkan berkisah sendiri itulah yang kemudian menjadi tokoh utama. Tiga, sudut pandang orang kedua. Pengarang menjadi pencerita yang sedang berbicara. Kata ganti kamu, engkau, dan Anda digunakan dalam cerita ini. 4. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam sudut pandang ini, kata ganti ia, dia, atau nama pelaku dalam cerita. 5. Sudut pandang orang ketiga pengamat. Pengarang menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Penceritaan tersebut hanya sebatas tokoh utama. Unsur ekstrinsik novel merupakan unsur yang membangun karya sastra dari luar, berupa latar belakang kehidupan pengarang, tujuan membuat karya sastra, kondisi sosial, kultur budaya pengarang, pengalaman pengarang, dan pendidikan pengarang. Keenam komponen ini merupakan unsur ekstrinsik dalam karya sastra novel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like and subscribe ya.